لا إله إلا الله محمد رسول الله. 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 المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسيع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ربي زدني علما وارزقني فهما وألحقني بالصالحين. ربي زدني علما وارزقني فهما وألحقني بالصالحين. ربي زدني علما وارزقني فهما وألحقني بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إلى رسوسان المرحوم كي حجي عبد الرحمن ناوي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل رمضان شهرا مباركا وقيام ليله تطوعا وصيام نهاره واجبا وثواب الأعمال فيه مضاعفا. والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد ولد عدنان وعلى آله وأصحابه ذوي المجد والعرفان. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج من استطاع إليه سبيلا. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Para bapak, para ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Ghafur. Pada kesempatan di bulan yang mulia ini kita alhamdulillah masih diberikan nikmat sehat wal afiat sehingga kita masih bisa menunaikan dua kewajiban kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah melaksanakan sholat subuh berjamaah dan insya Allah pada ini hari kita akan melaksanakan kewajiban kita yang kedua, yakni saumu Ramadan. Mudah-mudahan senantiasa amalan-amalan ibadah kita baik yang mahdhah maupun yang ghairu mahdhah senantiasa mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah. Pembahasan kita pada pertemuan pertama di bulan suci Ramadan ini adalah tentang daripada fadilah atau keutamaan daripada bulan suci Ramadan. Kita kadang-kadang ini salah kaprah menyebut dengan Ramadan jadi Ramadan. Itu
kita nyebutnya bukan Ramadan tapi Ramadan pakai dhad. Kalau Ramadan itu penyakit mata yang tidak bisa disembuhkan, hampir buta. Kayak kadang-kadang kita marhaban ya Ramadan, itu salah. Yang betul marhaban ya Ramadan. Ramadan itu artinya membakar apa? Membakar dosa-dosa kita. Sebagaimana ini merupakan bulan yang penuh dengan keagungan. Nanti di sini ada kitab fikih yang disebut dengan Mutiara Ramadan, karangan guru kami yang mulia Kiai Haji Abdurrahman Nawi. Beliau adalah salah satu pendiri pondok pesantren Al-Awwabin yang ada di Depok. Ini luar biasa, beliau mengarang sampai disebut puasa itu merupakan ibadah sirriyah. Ibadah yang hanya Allah yang mengasih pahalanya, yang lain tidak sanggup ngasih pahala ini. Sebab kalau kita tahu ibadah-ibadah kita rata-rata itu yang dilipat gandakan nilainya, pahalanya dari 60 sampai 70 itu banyak. Illa saum, kecuali puasa. Puasa ini qala azza wa jal, Allah berfirman di dalam hadis qudsinya, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku, maka aku sendiri nanti yang akan membalasnya. Apa itu puasa? Puasa itu imsakun anil mufattiri ala wajhin makhsusin. Puasa adalah menahan diri dari yang membatalkan atas jalan yang ditentukan. Jadi puasa itu menahan diri. Jadi menahan diri ini dipelajarin bukan dari umat Nabi besar Muhammad SAW saja, akan tetapi dari Nabi Adam alaihissalam. Dulu Nabi Adam alaihissalam itu udah tinggal di surga bareng-bareng sama istrinya. Kata Allah, bahasa kitanya gini, Dam, lu diam-diam di sini bareng sama bini lo, begitu katanya. Lu nikmatin di sini fasilitas yang saya berikan, kata Allah. Di surga kita nggak buang air, Bu. Di surga kita buang air jadi keringet. Cuman ada salah satu buah atau pohonan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, wala taqrabah hadhihi syajarata, dan jangan sekali-kali engkau dekati pohon ini, pohon yang dilarang. Jadi di surga ada pohon larangan. Ini saking Adam digoda oleh iblis, itu ternyata Nabi Adam alaihissalam tidak mampu untuk menahan dirinya, sehingga dia mendekati pohon itu, bukan hanya mendekati tapi memetik buahnya dan makannya. Sehingga Nabi Adam punya dosa satu di surga, makan buah khuldi. Sehingga Nabi Adam dikeluarin tuh dari surganya Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak mampu menahan dirinya dari godaan iblis. Ya Allah, bayangin Pak, Nabi Adam punya dosa satu di surga, dikeluarin. Kita, dosa kita bejubel, belum dosa sama bini, belum dosa sama laki, ya Allah, belum dosa sama anak, kita pengen masuk surga, kagak nyeklek nih, kagak nyeklek. Kadang-kadang kalau kita pikirin dosa kita banyak, tapi kita pengen masuk surga, itulah rahmannya Allah, itulah rahimnya Allah yang mampu memberikan syafaat, yang mampu memberikan pertolongan, yang mampu memberikan atau memasukkan seorang hambanya
ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini kita al-imsaku anil mufattiri, menahan diri dari yang membatalkan puasa tersebut, ala wajhin mahsusin, dari jalan yang dikhususkan. Ini kita disuruh nahan, ya Allah, ternyata begini, nahan lapar dan haus kagak enak. Bahkan kalau menurut ilmu kedokteran, puasa itu adalah sebagian kesehatan kita. Kalau kita sering baca namanya fikih wadih, itu ada fikih berjudul fikih wadih karangan Syekh Dr. Mahmud Yunus. Jadi kalau menurut pakar ilmu kesehatan, ternyata puasa itu benar-benar bikin kita sehat, Pak. Nggak ada orang gara-gara puasa mati, nggak ada. Ngapa itu dia puasa? Itu ngapa dia mati? Puasa katanya kelamaan. Ya Allah, kagak ada, Pak. Nih kita selama 11 bulan perut kita apa aja masuk nih, Pak. Kayak kita punya kendaraan baru nih, lagi sedang giroh-girohnya. Kendaraan kita Fortuner baru turun dari dealer, kita pakai nih terus. Kita membuat terus dari Jatimakmur, kemudian ke Surabaya. Habis ke Surabaya kita hajar lagi ke Madura. Habis ke Madura kita hajar lagi ke Kalimantan. Habis dari Kalimantan kita hajar lagi ke Papua. Meledak tuh, Pak. Ya Allah, udah saking beratnya tuh mesin, saking panasnya terus bergejolak, muter aja tuh, muter. Sama kayak perut kita, Pak. Kita hajar terus. Kadang-kadang kita apa aja kita makan di luar bulan puasa. Ada bakso kita membuat, ada seblak kita membuat. Itu kadang-kadang ada pangsit kita hajar, ada soto kita hajar, ada nasi padang kita hajar. Ya Allah, Pak. Itu perut kita kagak sanggup, Pak. Makanya kita dikasih sama Allah, hamba Allah, aku kasih engkau puasa selama 11 bulan agar ini perut bisa istirahat. Makanya kita disuruh nahan. Begitu hebatnya Allah ngasih kita puasa dengan nilai-nilai. Setiap yang kita perbuat baik, maka nilai pahalanya Allah lipat gandakan. Ini kadang-kadang teman kita tanya, lu ngapa kagak puasa? Ya Allah, saat puasa kan bagi yang mampu lah. Kita liatin seger. Jangan, Pak. Orang yang meninggalkan puasa Ramadan 1 hari tanpa uzur, maka tidak akan bisa dibalas tuh ketika dia puasa selama seumur hidup dalam 1 hari itu, karena tidak ada uzur, kecuali ada uzur. Masya Allah, hadirin jamaah rahimakumullah. Bahkan di sini kata Allah Subhanahu wa taala, ini kita dipanggil oleh Allah dengan panggilan beriman. Kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita diwajibkan untuk puasa di bulan suci Ramadan. Sebagaimana Allah telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman. Panggilan iman nih, Pak. Kalau kita beriman adanya Allah Subhanahu wa taala, adanya neraka, adanya surga, adanya alam gaib, maka kita diwajibkan untuk berpuasa. Sebagaimana telah diwajibkan orang-orang dahulu agar kamu bentuk diri kamu orang-orang yang bertakwa. Makanya kalau kita pengen jadi orang yang bertakwa nih, Pak, takwa itu kata dasar yang paling gampang diucapkan. Takwa. Takwa itu taknya itu tawadu. Orang yang takwa itu selalu tawadu, merendah diri, bahwasanya dia hidup di dunia ini tidaklah ada daya dan tidak ada upaya kecuali dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kita ngelaksanain sholat subuh nih, Pak. Nggak ada daya kita, nggak ada upaya kita kecuali Allah nih yang gerakin kita.
Makanya luar biasa takwa itu. Taknya tawadu. Yang keduanya itu qafnya qawiyun, orang-orang yang kuat, yang mampu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak Pak orang dikasih nikmat sehat, badannya kuat, tapi dia tidak kuat tuh. Karena dia selalu meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita diwajibkan untuk selalu berpuasa agar senantiasa kita dikasih kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan." Andaikan umatku mengetahui apa-apa yang ada di dalam bulan suci Ramadan, latamannau, niscaya umatku, antakuna sanatu kulluha Ramadan, pengen dalam 1 tahun itu semuanya Ramadan. Saking luar biasanya fadilah Ramadan. Ini kalau umat Nabi besar Muhammad tahu nih fadilahnya bulan suci Ramadan, dia pengen dalam 1 tahun itu semuanya Ramadan. Biarin dia puasa. Cuman Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya menggariskan kita disuruh puasa di bulan-bulan yang tertentu. Apalagi ini bulan puasa, bulan saum. Jadi orang yang senantiasa puasa di bulan suci Ramadan, di mana 10 harinya itu adalah rahmatun. Dari tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 10 itu rahmat buat kita semuanya. Masya Allah. Yang kedua dari tanggal 21 sampai dari tanggal 11 sampai tanggal 20 itu disebut namanya maghfiratun, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dari tanggal 21 sampai seterusnya sampai akhir Ramadan itu namanya itqum minan nar, terbebasnya kita daripada api neraka. Ini luar biasa hadirin jamaah rahimakumullah. Sampai mengatakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, andaikan umatku tahu tentang fadilah bulan suci Ramadan, maka niscaya umatku minta dalam 1 tahun itu semuanya Ramadan. Ya Allah, ini kita suruh puasa sebulan aja romannya, susahnya masa, Masya Allah. Kita disuruh puasa cuman sebentaran ini, padahal buat nyehatin badan kita. Makanya kita dibiasakan kalau seumpama sahur itu sunnahnya diakhirkan. Sahur Pak, sahur Bu, jangan make kagak sahur, jangan make kita belagu-belagu, biarin gua mah nggak sahur juga puasa kuat, jangan. Kita nggak dapat namanya pahala sahur nanti. Tasahuru fa inna suhur barokah. Sahurlah kamu karena di situ di dalam sahur itu ada keberkahan. Jadi kalau sahur itu sunnahnya diakhirkan jam 3:30, jam 4. Itu diakhirkan. Jangan bangun jam 2 masak nasi kemudian masak mie langsung aja tuh kita sahur. Jangan, diakhirkan tuh sunnahnya. Dan sahur jangan makai nggak sahur. Walaupun itu 3 butir kurma dengan air putihnya, ya Allah, itu nikmatnya kita jadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suruh sahur kita, sahurnya kita, bangun sahurnya kita dapat pahala, makan sahurnya kita dapat pahala. Ya Allah, andai kata dia tahu keberkahan di dalam sahur itu, niscaya orang-orang berbondong-bondong ngasih makan buat orang-orang yang pengen puasa besok. Nikmatnya kita jadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sahur diakhirkan. Sebaliknya kalau buka itu diawalkan, disegerakan. Kalau udah waktunya azan maghrib, Allahu Akbar, batalin udah.
Bismillahirrahmanirrahim. Minum dulu, basahin dulu seluruh tubuh kita. Habis minum baru baca Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ini kita kadang-kadang salah. Belum dah Allahumma lakasumtu lah. Orang belum buka. Udah diminum dulu bismillahirrahmanirrahim. Air masukin dulu. Baru kalau udah semua basahin tenggorokan kita, tubuh udah masuk, baru Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Jangan banyak-banyak tuh sahurnya. Ini mentang-mentang di meja makanan ada apa aja, wah gila digar semuanya. Jangan, ntar puasa aja kemelekaran, jadi kekenyangan. Jangan. Hanya sekedar buat batalin. Nanti supaya kenapa kita disuruh segerakan membuka puasa kita lil qiyam, agar tenaga kita dikembalikan nama Allah buat sholat sunnah taraweh. Tuh begitu. Biarin gue mah kagak buka juga, gue masih kuat. Ya, ntar kalau mati. Jangan, kita disuruh sunnahkan begitu. Ambil sunnah-sunnah, fadilah-fadilah daripada bulan suci Ramadan. Makanya di sini kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man fariha biduhuli Ramadan, haramallahu jasadahu 'alan niran." Barang siapa yang senang dengan masuknya bulan suci Ramadan, Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Ya Allah, enak banget, Bu. Kita senangnya kita ketika masuk bulan suci Ramadan untuk meningkatkan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu Allah sudah haramkan jasad kita nyentuh api neraka. Makanya kalau datang bulan suci Ramadan tuh kadang-kadang banyak orang yang bersolawat dengan solawatan marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahru siyami, marhaban ya syahru Ramadan, marhaban syahrul qiyam. Itu kita senang tuh, artinya kita alhamdulillah masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk memperbaiki nilai ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, tahun kemarin saya belum sempat ngatamin Al-Qur'an. Alhamdulillah dengan bulannya suci Ramadan, datang lagi bulan suci Ramadan, saya azam ya Allah pengen ngatamin 2 kali. Azamin aja, niatin dalam hati kita. Ini kadang-kadang kita pada salah kaprah lagi aja. Alhamdulillah Ramadan datang lagi, tukang es banyak lagi aja ini mak. Ini mak begitu mulu. Alhamdulillah Ramadan datang lagi aja. Ya ini gue jualan baju tambah laku aja ini mak. Jangan. Kebahagiaannya bukan di situ. Kebahagiaannya untuk memperbaiki ibadah-ibadah kita. Makanya hadirin jamaah rahimakumullah, ini bulan Ramadan dikhususkan buat umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat-umat dahulu nggak dapat tuh bulan suci Ramadan. Dia hanya diwajibkan puasa, tapi bukan bulan Ramadan. Tapi buat umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di sini dikatakan kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naumus shaim ibadah. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Wa shamtuhu tasbihun. Diamnya jadi tasbih orang yang puasa. Wa amaluhu mudha'afun. Amal baikannya dilipat gandakan sama Allah Subhanahu wa taala. Wa du'auhu mustajabun. Doanya diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Wa dzambuhu maghfiratun. Dosanya diampunin sama Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika ada hadis kayak gini jangan tidur mulu. Entar mentang-mentang naumus shaim ibadah, dari habis subuh bangun maghrib lagi. Jangan.
Kan kalau orang banyakan tidur itu lagi latihan mati. Kita takutnya kalau tidur mulu ntar kagak bangun-bangun lagi. Jangan, artinya begini, dikasih jeda. Ketika semalam kita qiyamul lail capek, nanti nih habis sholat duha boleh tidur sejam 2 jam. Gitu, habis bangun lagi kita lagi baca lagi Al-Quran, begitu. Jadi yang dinilai ibadah itu tuh tidurnya. Bukan tidur dari habis subuh ketemu maghrib. Ya Allah, itu mah enak romana kagaknya. Kata Ustadz tadi begitu katanya. Tidurnya orang puasa ibadah. Tidur mulu tidur. Ya Allah, begitu ya bangun disiarin innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Jangan Bu, bukan begitu. Wasamtuhu tasbihun, diamnya kita nih jadi tasbih. Diam doang nih kita jadi tasbih buat kita. Ya Allah, enak banget. Apalagi kita diam sambil baca tasbih, hati kita subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Gitu Bu, yakinin tuh doa-doa kita dijabah sama Allah. Kita kadang-kadang kagak ragu sih. Kalau orang-orang dulu pada yakin tuh baca ya latif aja bisa terbang dia. Kita kadang-kadang ya latif kita mah beda sama kita. Ya latifu ya ketipu, ya latifu ya ketipu, ya ketipu mulu kita mah. Itu salahnya kita. Wa amaluhu mudha'afun, dan perbuatan baik kita yang sunnah jadi nilai wajib, yang wajib dilipat gandakan sama Allah Subhanahu wa taala. Wa du'auhu mustajabun, dan doa kita diijabah sama Allah. Doa Bu, kalau sebelum sahur kita bangun jam 3 tuh kita usahakan tuh sholat tasbih, sholat tahajud, minta sama Allah. Ya Allah, lebaran dikit lagi. Ya Allah, duit belum punya ini gitu. Anak belum punya baju, minta sama Allah. Tapi mintanya di kuping suami. Insya Allah dikabulin sama Allah. Wa du'auhu mustajabun, doa kita diijabah sama Allah, yakin. Kalau kita ya yakin, al yakinu ila wa'dillah, yakin dengan janji Allah, itu pasti. Yang kita sakit puasa, insya Allah jadi sehat. Minta sama Allah. Saya dulu punya pengalaman, teman saya punya penyakit ginjal, udah cuci darah. Diponis sama dokter itu cuci ginjal seumur hidup, nggak bisa deh. Dia puasa Bu, puasa Ramadan, setiap dia bangun jam 3 dia kagak makan sahur dulu kata dia. Saya usahakan sholat tasbih, sholat hajat, saya mohon sama Allah, saya yakinin di situ ginjal saya sembuh. Ya Allah, alhamdulillah sekarang kagak cuci darah, kagak minum obat. Karena dia yakin tuh. Orang kalau udah yakin, insya Allah, ud'uni astajib lakum, minta padaku niscaya akan aku kabulkan. Itu udah saking yakinnya dia. Begitu ya, dia udah yakin sembuh, semakin meningkat tuh ibadahnya sama Allah. Suatu ketika dia jadi khatib Jumat. Habis khatib Jumat turun baru meninggal. Ya Allah, dalam keadaan husnul khatimah. Belum ngelaksanain sholat Jumat tuh baru turun dari khatib mimbar Jumat, udah dipanggil sama Allah dalam keadaan senyum. Ya Allah, penyakit udah hilang, tapi yang namanya An-Nas mudabbir, wallah yuqaddir. Manusia cuman berencana, Allah semuanya yang menentukan. Begitu, penyakitnya udah hilang. Tapi kalau Allah udah sayang tuh sama hambanya, dari mana aja Allah nyabut kita. Makanya usahakan kita nih, nanti orang itu dicabut nyawanya tergantung kebiasaannya di dunia. Kalau kebiasaannya sering sholat, insya Allah mati dalam keadaan sholat. Kalau kebiasaannya sering baca Al-Quran, insya Allah mati dalam baca Al-Quran. Kalau kebiasaannya sering nyawer, ya insya Allah mati di atas panggung. Jadi tergantung itu. Makanya di sini wa dzambuhu maghfurun, dan dosa-dosa kita diampunin sama Allah Subhanahu
wa ta'ala. Hanya ini, mudah-mudahan di puasa di hari yang ke-6 ini, di Ahad yang pertama, kita bisa memperbaiki ibadah kita, puasa kita, tilawah Al-Quran kita, qiyamul lail kita, agar kita dijadikan hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa'fu 'anna ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin haqqan na'imin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.